Maaf kalau saya pakaiannya agak sedikit. Saya pikir mungkin kita persekutuan hanya beberapa orang, tapi saya lihat ini udah luar biasa. Ya, hari ini adalah satu hal yang pertama saya boleh ada di tempat ini, tapi ada wajah-wajah yang saya sudah kenal. Tapi memang itulah rasanya nggak kenal nggak sayang. Kalau nggak sayang nggak cinta. Saya hamba Tuhan Joel Elia Sakaria. Saya mengembalakan sebuah sidang di GSJA, ya, di sidang Jemaat Allah di Jakarta, dan saya memegang ibadah umum. Ya, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani hampir 8 tahun jadi gembala. Suka duka jadi gembala, ya banyak ya. Kadang-kadang memang saya pikir memang Tuhan taruh. Kenapa saya jadi hamba Tuhan? Rasanya aneh. Saya jadi hamba Tuhan, saya jadi pendeta juga, saya sendiri masih aneh. Ya, kalau kawan-kawan Pak Simon di sini, waduh, ini kawan-kawan sesepuh saya, saudara. Beliau punya sahabat-sahabat saat ini juga masih melayani eksis, ya, dan saya kenal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang luar biasa yang Tuhan pakai dalam kehidupan saya ini memang gak terpikirkan, ya, gak pernah kita lihat, yang gak pernah mungkin tipu dalam hati, tapi memang itu Tuhan punya kepersediaan yang luar biasa. Saya anak pendeta, papi saya gembala sidang, opa-opa saya pendeta dua-duanya, yaitu pendiri gereja sidang Jemaat Allah untuk di Indonesia. Beliau sebagai ketua BPD untuk pertama kalinya, ketua BPD di sidang Jemaat Allah, ya. Dan om saya hamba Tuhan, dan mereka juga anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mereka punya gereja-gereja. Kalau dari GBI juga ada, ya, ada Pak Suhandoko Wirasopati, itu adalah om saya juga. Pak Yosia Adia Saputra juga om saya. Mereka adalah hamba Tuhan yang luar biasa di GBI, ya. Tapi kami memang ada di jalur GSJA, dan memang kita tumbuh besar di sana. Tapi anehnya saya nggak kepengen sama sekali jadi pendeta. Berulang kali Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, saya tolak. Dan saudara mungkin gak percaya kalau saya anak pendeta yang pernah mencobai masuk penjara 2 kali. Saya adalah anak pendeta yang masuk penjara 2 kali. Pertama mungkin saudara bingung, kenapa di penjara? Ada apa? Waktu saya masih muda, sekarang juga muda, saya baru 43 tahun, ya, saya naik motor, saya tabrak orang, dan orang yang saya tabrak meninggal dunia. Dan waktu saya harus nego, orang tuanya tidak mengizinkan. Betul, yang saya tabrak anak orang kaya, dia tidak mau nego, dia harus saya masuk dihukum. Ya sudahlah, saya dihukum, oke lah. Dan saya kaget 5 tahun saya harus di penjara, dan ini takut banget saya, ya. Saya nggak pernah nyobain penjara, tapi kalau masuk penjara ngeper loh saudara, bener aja, ya. Dan saya alami, dan saya ditaruh di Polda, dan saya itu kembang kempis. Tapi mujizat Tuhan itu nggak pernah datang terlambat. Ibu Meme mungkin mengalami masalah, dan datang mujizat selalu tepat pada waktunya. Itu pasti anak-anak Tuhan tuh hidupnya seperti itu. Diizinkan masalah, karena masalah itu bukan menjadi orang bodoh, menjadikan orang menjadi tolol, bukan, tapi jadi tambah pandai. Tuhan izinkan kita sakit supaya kita tahu nanti kalau ada yang sakit kita bisa cerita, ini loh rasanya sakit. Jadi gak bisa kalau kita gak pernah merasakan sakit, kemudian kita cerita bagaimana cara setelah rasa sakit, sulit. Tapi kalau saudara pernah mengalami rasa sakit, kecewa, ya, kemudian khawatir, itu rasanya nyaman sekali untuk kita bercerita dan berbagi. Dan saya masuk penjara, saya bisa bercerita, tapi saya tidak mempromosikan saudara untuk cobain. Lalu waktu saya masuk dalam penjara, ini mujizat Tuhan selalu tidak pernah datang terlambat. Waktu orang tuanya lagi strike banget, dia sempat di kantor polisi saya dipukul, tapi saya memang serahkan diri saya, silakanlah, karena saya juga merasakan dia punya anak laki cuma 1, ya, dia punya anak 3, cewek 2, cowok 1, ya. Yang saya tabrak adalah anak yang nomor 2, yang dia sayang katanya laki. Tapi memang kalau memang kesempatan, saya nggak ada tujuan untuk tabrak dia. Kebetulan lampu itu hijau, dia nyebrang, saya tabrak. Ya, saya sudah bela diri, tapi kalau korban meninggal,
Ya kalau di Australia enak ya, lampu hijau nabrak saudara nggak salah. Tapi kalau di Indonesia motor sama manusia tetap motor disalahkan. Motor sama mobil disalahkan. Ya, Pak, pokoknya ceritanya seperti itu. Lalu Tuhan itu baik. Dia kirim seorang pendeta yang baru saja bertobat. Mungkin saudara kenal pendeta Theodorus Tabaraka. Pak Theodorus Tabaraka ini adalah pendeta yang baru bertobat dari Kwamian. Ya, dia tukang tepekong. Yang biasa dia buka di Bungur. Ya, kalau tahu Bungur, dia pernah dulu jadi kepala tepekong di sana. Dan dia yang tolong saya datang ke rumah sakit, dia tengok saya. Wah, dia bilang apa? Kamu jangan lupa pesan, kamu pernah janji apa sama Tuhan? Saya cuma digituin sama dia. Kemudian ujungnya dia tolong saya. Anak yang saya tabrak adalah pasien dia dulu. Pasien tepekong maksudnya. Pasien dia dulu. Dia bilang, udahlah, lu tinggalin semua, gua aja tinggalin. Ya cerita kasarnya seperti itulah. Lalu memang betul, ini mujizat Tuhan. Dia itu percaya kepada tepekong, ya. Lalu dia punya jimat-jimat semua dibuang, ya, dikasih dan dibakar. Ya kira-kira 2 kaleng kongguan dia punya jimat. Ternyata dia punya dimimpikan waktu malamnya bahwa anaknya mau diambil karena dia dulu nyekar ke Gunung Kawi, dapat kekayaan dari Gunung Kawi, dan kakeknya itu datang dalam mimpinya, gue minta anak lo, dia perebutan anak itu, gue nggak mau, tuker harta aja, gue kasih lu apa, tapi jangan ambil anak gue. Enggak, lu dulu janji kaya, kasih anak lu nomor 2. Dan ternyata mimpi itu diceritakan dan sampai ke telinga saya. Dan saat itu saudara, dia tarik-tarikan. Pada waktu jam 8:30 dia bangun, dia telepon anaknya. Ada nggak? Ada di sekolah. Nyaman. Jam 9:30-nya saya tabrak, meninggal. Tek, dia berasa. Waktu malamnya dia mimpi untuk tarik-tarikan untuk itu anak. Selesai sudah. Dan tetap Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Roma 10:11, orang yang percaya, ia tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Dan Tuhan gak suka mempermalukan. Bayangkan kalau papinya pendeta, anaknya ada di penjara, khotbahnya juga gak serak saudara. Gak serak banget. Itu gak enak banget ya. Waduh, itu pendeta bisa khotbah luar biasa, tapi anaknya ada di dalam penjara. Aduh, rasanya pengen lepas aja itu gelar, pengen tutup tuh gereja. Rasanya seperti itu. Itu papi saya punya perasaan seperti itu. Tapi memang roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Amin. Itu janji Allah. Lalu masuk penjara yang kedua, saudara. Unik ya, unik ya. Saya tuh kalau baru disindir-sindir sama pendeta khotbah, saya udah bilang begini, kecil. Pendeta gue tahu lah khotbah apa, tahu pasti. Tapi mungkin melalui perkara-perkara yang ya saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara. Saya seorang guru, saya sudah jadi guru sampai hari ini 22 tahun. Dari umur 20 saya jadi seorang guru, 21 saya sekarang sudah 22 tahun saya jadi guru. Tiba-tiba ada anak murid gak naik kelas. Dia tetangga saya, tapi saya bukan guru dia, bukan kepala sekolah dia. Saya cuma ada orang yang ada di dalam sekolah itu. Dia minta naik, lantas dia minta naikin. Saya bilang, saya mana bisa, guru bukan, kepala sekolah bukan. Tapi dia paksa saya, kemudian dia datang lagi, dia pukul saya, dia marah. Kenapa lu gak bantu, katanya dia gitu. Loh, saya mana tahu, saya tes anaknya Pancasila, sebutin, gak tahu, gak hafal. Ya mana bisa saya naikin, saya bilang. Pancasila aja gak hafal sama sekali. Lantas dia pukul, saya jatuh. Gak jatuh, saya goyang. Kemudian satpam saya datang. Satpam saya pukulin dia, babak belur saudara. Babak belur mukanya. Lapor polisi, saya langsung dijemput, masuk penjara. Saya teriak, saudara, saya ini manusia. Saya bilang, Pak, saya gak mukul. Bukan saya yang mukul. Yang mukul itu orang lain. Satpam saya, kok saya? Oh ini Pak, satpam tidak akan pernah mukul kalau Bapak gak perintahkan. Waduh, saya gak perintahkan. Dia lihat orang di sekolah itu dipukul, satpam reaksi pasti pukul Bapak. Pukul orang tua murid itu. Lalu saya dikatakan, ya sudah Bapak praduga tak bersalah. Berhari-hari saudara saya di penjara. Saya langsung teringat, kan? Penjara pertama, saya salah. Saya tabrak orang sampai meninggal dunia. Penjara kedua, gak mungkin saya salah. Saya gak terlibat. Disogok kagak, dibayar kagak.
dipukul malah masuk penjara. Loh, ini bukan salah saya. Dan jadi Tuhan itu kasih dua perkara yang memang kadang-kadang sampai hari ini saya nggak ngerti loh. Kok bisa-bisanya tuh Tuhan main-main sama saya kayak gitu? Luar biasa loh. Permainan Tuhan itu indah banget pada akhirnya. Betul nggak kan? Permainan yang Tuhan bawa dalam hidup kita dengan pancaroba, kita dibuat naik dan turun lagi, naik lagi. Rasanya itu dari Jakarta kita nggak rasa-rasanya. Kalau saya lihat teman-teman saya yang kenal di sini, dulu kamu di Jakarta punya apa? Nggak punya apa-apa. Sekarang, iya gue nggak sangka, gue punya rumah 600.000 US dollar Australia. Itu rasanya berapa miliar ya? Di Indonesia, wah gue bisa bikin rumah berapa biji. Dulu datang sini nggak punya apa-apa, tapi saat ini dia punya rumah sampai harganya 600.000, punya mobil harganya 40.000. Rasanya itu nggak pernah terpikir oleh dia. Saya itu Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan luar biasa loh. Waktu saya dibawa seperti itu, tetap saja saya masuk penjara. Waktu itu polisi minta uang, you punya uang 50 juta, you keluar. Wah, 50 juta kerja seminggu, sebulan juga nggak dapet. Jadi guru nggak dapat saudara sebulan 50 juta. Setahun juga nggak sampai. Nggak dapat loh. 50 juta 1 tahun nggak dapat. Lalu saya bilang, Tuhan gimana ini? Saya nggak mau keluar. Jangan bayar. Jadi saudara gini loh. Kalau saya cerita hari ini bersaksi, tapi karena saya bayar, saudara-saudara saya keluar dari penjara karena saya bayar polisi, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Enak aja. Lo bayar. Masa apa yang dibanggakan? Tuhan kerja enggak? Nah, saya bayar. Saudara, mana mungkin saya bisa keluar dari penjara karena bayar, kemudian saya bersaksi Tuhan baik. Ngomong kosong. Justru saya nggak pernah keluar duit, saudara. Itu baru tepuk tangan. Nah, waktu penjara kedua, saya ditawarkan 50 juta, saya nggak mau, saudara. Dan saudara kenal seorang konglomerat yang sangat kaya saat sekarang ini di zaman SBY. Dia orang nomor 2 dari SBY. Ya, saat ini dia sedang ada masalah dengan KPK, yaitu Ibu Hartati Murdaya. Saudara pasti kenal siapa Siti Hartati Murdaya? Ketua Walubi. Saya ini anak pendeta, tapi dia tolong saya tidak keluar 5 perak pun, saudara. Saat itu adik saya adalah manajer PRJ. Jadi kalau ada Pekan Raya Jakarta, adik saya manajernya, sudah kerja dengan Siti Hartati Murdaya itu hampir 15 tahun. Dan dia diangkat jadi manajer sampai hari ini. Ya, enak saudara jadi manajer sana. PRJ selesai dapat mobil. Kemarin awal dia dapat mobil Livina, sekarang dapat Juke. Baru setahun mobil udah 2 loh, saudara. Hebat banget itu. Tapi ya saya pikir ya ini harus didoakan, karena dia juga saat kemarin dia sempat keluh kesah karena apa? Waktu dia ada masalah di KPK, dia telepon SBY kagak bisa diangkat, kagak diangkat-angkat. Dia telepon menteri kagak diangkat-angkat. Sadis saudara saat ini. Hukum di Indonesia parah sekali. Orang-orang kaya sedang dimiskinkan. Orang kaya sedang dimiskinkan. Hati-hati. Nah itu memang kejadian seperti itu. Dan Siti Hartati Murdaya, dia dengar, dia bilang, Bu, kakak saya ada di penjara karena begini. Oh nggak adil itu. Dia langsung telepon Polda, dia telepon Polres. Gak sampai 2 jam saya keluar, saudara. Tidak bayar. Saya bisa bersaksi karena itu kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan kalau dalam persoalan dalam hidup kita, dia bisa pakai siapa saja. Jadi kalau saudara punya persoalan, datang kepada Tuhan, dan Tuhan bisa pakai segala cara yang kadang-kadang kita nggak bisa kepikir loh, saudara. Kok hebatnya Tuhan bisa pakai cara seperti itu untuk menyelamatkan saya. Hari itu saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Saya bilang, Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Saat itu saudara, kalau nggak kapok-kapok lagi saya, mungkin saya udah masuk penjara yang ketiga, saudara. Tapi cukup saudara kedua, itu udah membuat beban buat hidup saya. Beban saudara. Dan saudara nggak sangka, muka kayak saya bisa masuk penjara 2 kali. Anak pendeta lagi. Pak Simon kenal ya Pak ya, keluarga saya. Tapi mungkin hari ini Pak Simon juga baru tahu kalau lu masuk penjara ya dia. Tapi saudara, saya sudah jinak, jadi dompet saudara aman. Tapi itu pengalaman dalam kehidupan saya. Kenapa saya mau jadi hamba Tuhan? Karena saya tahu Tuhan mau pakai hidup saya. Ya, jadi yang terbaik.
Saya nggak sangka loh, sejak saya jadi pendeta, saya bisa pernah ke Israel. Saya udah 3 kali ke Israel. Saya sudah ke Amerika, saya sudah ke Hong Kong, saya sudah pergi ke kemana? Ke Singapura, saya sudah pelayanan ke Makassar, ke Surabaya, ya ke Kalimantan, semua saya sudah jalani, ke Korea. Saya lakukan semuanya. Kenapa? Oh, ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Kalau saya nggak punya sesuatu yang Tuhan mau beri banggakan, saya nggak bisa apa Tuhan. Saya manusia biasa. Ya, keseharian saya sibuk sekali. Sekali. Saya saat ini sebagai koordinator sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMK. Ya, di bawah sekolahan yang jumlah muridnya hampir 650 siswa. Saya bisa tinggalkan, itu kemurahan Tuhan. Yang penting saya bisa melayani Tuhan. Amin. Janji Tuhan. Bagaimana? Ada 4 hal yang saya boleh berikan kepada Bapak Ibu hari ini. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Kita bisa diberkati Tuhan. Yang pertama, jangan pernah kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Kalau kita setia sama Tuhan, mungkin kita dari indil-indil sampai ondel-ondel. Ya, kita dari kecil sampai besar, kita melayani Tuhan ke gereja. Rasanya kita nggak pernah bosan-bosannya untuk cari wajah Tuhan. Itu sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dalam kitab 1 Timotius pasal 4 yang 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu apa? Dalam segala hal, ya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu memang mengandung janji dalam segala hal. Kalau hari ini masalah berkat, saudara nggak perlu khawatir. Ya, kekhawatiran itu merupakan salah satu penyepelehan kepada Tuhan. Khawatir itu berarti kita meremehkan firman Tuhan. Khawatir itu berarti kita nggak perhatikan janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini ibadah itu mengandung banyak segala hal, maka jangan pernah kita rasanya capek dan bosan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Yang setuju bilang yes. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rasanya saya mau beribadah kepada Tuhan. Oh, rasanya mau terus saya beribadah. Rasanya nggak pernah mau berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup kita akan diberkati Tuhan. Kenapa kita harus diberkati Tuhan? Ada 3 hal contoh tentang sebuah tanaman. Yang pertama, saudara, tanaman tidak pernah makan dari buahnya sendiri. Pernah lihat pohon mangga makan mangga? Pernah. Pohon apel makan apel pernah? Nggak pernah. Dalam kehidupan kita juga mengerti apa yang kita hasilkan, apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita nggak menikmati loh saudara. Sama ketika kita melayani Tuhan. Banyak orang yang bisa bertobat karena kesaksian hidup kita. Kita memberikan hasil apa yang kita lakukan. Kita memberikan satu pandangan. Oh iya ya, lihat orang Kristen itu luar biasa. Lihat Pak Amin rasanya mengucap syukur terus. Nggak pernah ngeliat Pak Amin susah gitu. Padahal dia juga pernah rasa sakit, tapi dari mulutnya nggak pernah rasa sakit. Belajar dengan Ayub. Ayub dalam kesulitannya dia nggak pernah bilang susah. Ayub nggak pernah dia bilang sulit dalam hidup dia. Yang ada dalam mulutnya adalah ucapan syukur. Amin. Ini loh, pohon mangga nggak pernah makan mangganya sendiri. Dan yang kedua, pohon nggak pernah suka marah. Pernah lihat pohon mangga ketika saudara petik mangganya 5 atau 10, kemudian dia melototin saudara marah-marah? Nggak pernah. Atau saudara ambil itu pohon apel sebanyak-banyaknya, kemudian pohon apel itu melototin saudara? Awas lo ngambil banyak-banyak lagi ya. Nggak pernah. Kadang-kadang apa yang kita hasilkan saudara, apa yang kita kerjakan ketika kita melayani, ketika kita beribadah, mungkin kita tidak ada orang yang mengucap syukur dan terima kasih atas pelayanan kita. Pak udah capek-capek nyari lagu, kadang-kadang dikomplain, lagunya jadul. Lagunya dong, I'm a friend of God. Iya, kalau anak muda Pak. Kalau ibu-ibu konde jatuh kan lucu. Dan saat kita percaya bahwa apa yang kita miliki, kadang-kadang kita nggak tahu loh nilainya berapa. Ya kan, kita sedang melayani Tuhan, nggak ada ucapan terima kasih ya atas pelayanannya. Buru-buru diucapin terima kasih, didoain aja kagak. Pohon nggak pernah marah, berapapun.
buah yang saudara ambil. Betul kan? Ya kan? Yang ketiga, pohon itu punya buah. Buahnya ada biji. Kalau ditanam lagi keluar pohon. Hebat luar biasa. Ya, artinya sebagai orang percaya, ingat, ibadah kita nggak akan pernah berhasil kalau kita belum menghasilkan multiplikasi jiwa-jiwa baru. Kita bukan ibadah orang-orang yang penyembah pemenang kalau kita belum menghasilkan jiwa-jiwa yang baru untuk mengenal kepada Tuhan. Kalau kita hanya menyenangkan diri kita sendiri untuk membawa keselamatan dalam diri kita sendiri, kita sangat munafik banget gitu, egois banget. Padahal hari ini keselamatan bukan hanya untuk saudara, tapi hari ini saudara, keselamatan itu punya kita bersama. Waktu ketika ada seorang ibu meninggal dunia, dipanggil sama malaikat, ditanya, apa yang engkau punya? Siapakah engkau? Waktu dia bilang, siapakah engkau? Dia bilang, saya istri pendeta. Aku tidak tanya jabatan kamu. Saya ibu dari anak-anak dan saya istri suami saya yang seorang pendeta. Saya tidak tanya kamu siapa ibunya. Pekerjaan kamu saya tidak tanya. Lalu dia bilang, saya ini guru sekolah minggu. Saya tidak tanya pelayanan kamu. Akhirnya ibu itu nangis tuh saudara. Dia nggak bisa ditanya, nggak bisa menjawab ketika malaikat bertanya siapa kamu. Hari ini yang Tuhan mau tunggu jawaban saudara ketika Tuhan tanya siapa kita. Saudara jawab siapa? Kalau saudara ditanya sama malaikat Tuhan lah, saudara nyampe di pintu gerbang, mau nggak? Pasti, pasti. Saudara ditanya siapa kamu? Saudara jawab apa? Anak bapak. Anak bapak. Terus anak bapak. Artinya, saudara, yang perlu saudara jawab ketika siapakah kamu? Sayalah orang yang sudah diselamatkan oleh Engkau. Ya, artinya multiplikasi Tuhan itu berhasil. Kita nggak punya sifat yang paisenggi, wah udah nolong orang, udah lepaskan gitu saja. Amanat agung Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20 katakan, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajar mereka. Ini loh tugas kita belum selesai. Ibadah kita itu bukan hanya datang ibadah ke gereja, bukan. Ibadah itu adalah kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kehidupan sehari-hari kita, itu yang harus saudara banggakan di hadapan Allah. Tunjukkan kepada Allah. Ibadah bukan ibadah kita datang rutin Minggu, Sabtu, atau Senin, bukan. Tapi ibadah bagaimana hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan istri. Ada 3 hal yang saya boleh sampaikan juga dalam kita mengucapkan sesuatu kepada seseorang. Yang pertama, kalau kita berkata-kata, hendaklah katakan yang baik. Amin. Katakan yang baik. Kata-kata yang baik itu mengandung arti yang luar biasa. Dalam berkata yang baik, saudara, diperlukan betul-betul hati yang tulus. Saya bilang, istri-istri, hendaklah suami-suamimu kasih engkau 3 jam. Tahu 3 jam? Istri-istri, hendaklah engkau selalu sering dimanja. Benar. Suami-suami jangan lupa, istri itu harus sering dimanja. Ya, dimanja artinya kalau bangun pagi, halo honey, I love you. Ya kan? Jangan waktu umur kita masih pacaran 16 tahun, ya, waktu 16 tahun bilang apa? Darling, I miss you. Udah 61, darling, I miss lu. Awalnya I miss you, lama-lama I miss lo. Muda baunya minyak wangi, udah tua minyak kayak putih. Borehannya minyak kayak putih, minyak serai, minyak telon. Terus suami nyiumnya, aduh. Tapi dengar baik, dimanja. Pak, istri-istri itu lebih baik di Jakarta gara-gara kurang manja. Dia lebih senang cerita sama supir. Akhirnya apa? Manja-manjaan sama supir. Suaminya kering, dingin banget. Kalau tidur udah malam, mulai. Oh itu gergaji pohon. Tidur mulai pantat silang. Yang satu ngadap sini, yang satu ngadap sini.
Kadang-kadang itu kurang manja. Ja yang kedua, istri itu harus sering dipuja. Dipuja. Mami gunting rambut, Hani cantik banget. Wih, percaya ibu-ibu itu pujian sudah merupakan satu kehormatan sebagai seorang istri. Betul nggak? Kehormatan. Kalau suami kurang puji istri, nanti dia berdandan di gereja, ada orang-orang yang puji dia. Dia bilang, kok si pendeta gua yang puji gua, laki gua nggak pernah puji gua. Jangan-jangan laki gua udah kelainan kali. Istri masak, ya kurang maksudnya kurang enak, terlalu asin. Jangan teriak-teriak, "Ma, mau kawin lagi?" Jangan. Istri paling nggak suka suami-suami dengar baik. Jangan suka fitnah dia mau kawin lagi. Ya, manja dia, puja dia, puji dia. Gunting rambut buat siapa ibu-ibu? Saya tanya, buat pendeta. Bu, kalau gunting rambut buat siapa? Itu gara-gara suami yang gak pernah muji itu. Bu, dandan cantik buat siapa, Bu? Suami. Bener, Bu? Iya, buat suami. Jadi suami-suami puja dia lah. Ya, puji dia. Yang ketiga, yang ketiga, jangan lupa suami kasih istri uang belanja. Bu, dengar baik. Itu yang ditunggu-tunggu. Kadang-kadang suami lupa kasih uang belanja, Pak. Emang logis, Pak. Di Australia mah kan kita kerja berdua, Pak. Sebenarnya sih tabiat yang asli adalah kan suami kepala rumah tangga. Udah tabiatnya namanya juga suami. Tahu suami singkatannya? S semua, U uang, A adalah, F milik istri. Suami itu semua uang adalah milik istri. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Iya Pak ya, kok saya baru tahu. Benar. Istri ngambil dompet suami dari dompet. Ngambil apa minjem? Ngambil. Pak Amin naik mobil, lupa bawa dompet, minta sama istrinya, minta apa minjem? Minjem. Tahu mesti balik, namanya minjem. Makanya beda. Amin istri-istri. Tapi ada ayatnya juga, Bu. Kalau ibu udah dapat digaja, tetap istri harus tunduk sama suami. Jangan nanduk. Kebanyakan lupa nunduk jadi nanduk. Kalau suami kan suruh mengasihi. Nah mengasihinya harus dengan digaja, dimanja, dipuja, kasih uang. Ibu-ibu senang banget. Merdeka. Iya Pak suami. Ya, saya bisa ngomong kayak gini, Pak, Bu, saya udah lakukan. Saya 100% uang saya kasih istri. Bener? Nggak ada saya tipsani. Tipu sana, tipu sini. Tipsani tahu, suami suka ada selipan. Sakit takut sama istrinya. Karena kalau dia ngambil kan bukannya minta. Ya, tapi saya lakukan, Pak, Bu. Dan hidup saya, Tuhan buat naik. Bener? Nggak menambah susah saya. Ketika saya keterbukaan dengan istri saya, awal pemulihan, benar. Saya percaya Tuhan kasih istri saya sebagai bendahara yang terbaik. Dan saya percaya itu terjadi. Berlimpah-limpah. Ucapan yang baik. Yang kedua, ucapan yang benar. Hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu. Ya, pada suatu ketika mungkin saudara banyak membaca buku ya, seorang pastor ditemani oleh seorang anak, biasa ya anak burder itu yang biasa bawa anggur, yang biasa bawa lilin, ya tiba-tiba dia terjatuh. Waktu terjatuh, pastor katakan apa? Goblok kamu, bego kamu, anak sialan kamu. Sudah tahu, 20 tahun kemudian, putra yang tadi membawa anggur dan roti bukan jadi bodoh lagi. Tahu Tito? Bukan Tito babi, bukan. Tito itu sebutan di Itali adalah gerombolan mafia. Kerjanya cuma merampok dan membunuh, saudara. Hati-hati karena kata-kata. Dan kasus yang kedua, seorang pastor masih sama, seorang pastor. Dan anak
Yang membawa itu, ya, altarnya itu jatuh juga. Dia membawa lilin. Tapi pastor itu membangunkan dia. Dia bilang apa? Tidak apa-apa, ganti lilin yang baru. Dan kamu anak yang baik. Akhirnya 20 tahun kemudian anak ini menjadi seorang pelayan Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Kata-kata benar. Waktu kita mengucapkan sesuatu terhadap seseorang, hati-hati. Makanya banyak-banyak orang kepahitan. Orang ciri-ciri kepahitan tahu Bapak Ibu? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu ciri orang kepahitan Pak Bu. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ngelihat pendeta kurus, katanya pendetanya nggak diberkatin. Ngelihat pendeta gemuk, pendetanya nggak pernah puasa tuh. Ngelihat pendeta anaknya banyak, itu pendeta nafsunya gede banget. Ngelihat pendeta nggak punya anak, itu pendeta dikutuk. Itu jemaat yang kalau sering kepahitan. Iya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu loh. Makanya jangan banyak di gereja orang-orang yang kepahitan, apalagi persekutuan deh. Yang namanya nilasa titik rusak susu seabrek, ya ini dia. Mulut, ucapan yang benar. Makanya ada pepatah bilang kalau kita ngomong itu es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Ucapan yang benar. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang benar, saya yakin perubahan dalam hidup. Saudara bilang sial dari pagi sampai malam. Sampai ketemu suami juga sial. Coba kalau kata ngomong baik, luar biasa. Kayak Pak Amin tiap hari senyum aja. Saya senang banget ya Bapak ini. Benar saudara, nggak ada wajah sumut-sumutnya, nggak ada loh saudara. Makan nggak makan senang aja. Benar. Tapi saya percaya itu janji Tuhan. Elia nggak dapat makan, burung gagak dikirim. Amin. Jangan takut saudara. Kekhawatiran saudara apa nambah supaya saudara jadi aman? Enggak. Orang khawatir nambah, malah nambah susah. Orang takut malah tambah takut. Makanya mereka harus ketemu dengan Tuhan. Ucapan kita yang benar. Sama anak udah gak kawin-kawin, gak punya pacar, jangan kutukin dia. Baru perawan tua, benar perawan tua, saudara stres lagi. Stres. Ya, saudara melihat wanita, ya gak kawin-kawin. Wah iya, kenapa? Teringat dulu ucapan saudara. Kok anakku udah 30 tahun umurnya, S3, apa kurang apa? Cuma satu, kurang laku. Makanya ucapan kita, haleluya. Coba kasih tahu kiri kanan. Ucapannya Pak Bu, hati-hati. Es kemong pakai roti. Kalau ngomong, ucapan yang benar. Yang ketiga, ucapan yang berguna. Ya kadang-kadang kita suka gosip. Ya gereja di sana, di ujung sana, di Katumba. Saudara tahu gosipnya? Saya tanya, berguna nggak? Banyak orang Kristen berkata yang berguna. Mulai detik ini, suami-suami kasih tahu istri, "Ma, ngomong yang berguna, Ma. Tuh pulsa mahal, Ma. Lu nanya alamat aja sampai ngerorok kidul ngomongnya." Laki-laki kalau tanya, "Pak, ntar siap." Iya. Coba kalau perempuan, "Pak, gimana? Anaknya gimana? Suaminya gimana? Mobilnya gimana?" Sampai sapang diceritain, saudara. Itu perempuan di Jakarta. Di Jakarta. Ya, di sini tidak ada. Tapi di situ saya tidak tahu. Di sini tidak ada, Pak. Tapi di situ saya tidak tahu. Ya, saya takut deh pulang karena saudara banyak. Tapi bicara yang berguna, tanya Bapak. Ucapan itu yang pertama harus yang baik. Kalau yang baik kan dapat 3 jam. Ya, yang kedua yang berguna, yang benar. Yang ketiga yang berguna. Omong yang berguna. Kadang-kadang orang yang banyak ngomong susah nutupnya, saudara. Kadang-kadang mulutmu adalah harimau. Wanita nih Pak Bu, yang paling susah wanita. Bukan wanita. Mirip ya. Namanya saja wah, lupa nutup.
Makanya kalau cewek kadang-kadang saya penelitian, cewek itu kalau ngomong harus 36.000 kata. Cowok mah cuma 14.000. Ya, coba sebut Hawa. Tuh, nggak ketutup Pak. Coba Adam. Ibu kalau ngomong 10, bapaknya cuma jawab Pak. Pak, ini. Gimana Pak? Iya. Iya. Ditanya lagi balik. Iya apa ya Pak? Iya aja. Aduh tuh laki. Makhluk yang satu ini luar biasa saudara. Ya, saudara harus maklumi. Nama juga Hawa. Mulutnya nggak akan bertutup saudara. Tapi saudara punya suami yang luar biasa. Istrimu akan terkatup. Ya, saat tidur. Tapi cuma satu loh. Wanita itu cuma suka didengar Pak. Biarin deh Pak. Ya, jangan kita suka suruh dia diam. Jangan, biarkan dia ngoceh. Biarkan. Ya, kadang-kadang dia udah ngurusin anak, ngurusin cucu, capek. Mau cerita sama suami, suaminya langsung. Saudara bayangin, saudara apa gak sakit hati itu perempuan? Si papa mau cerita, dia bergaji pohon. Aduh, yang ketawa geli kayaknya ngerasa banget. Colek, pulang bertobat ya. Benar, perempuan tuh banyak bicara supaya suami mendengar. Kenapa? Wanita tuh banyak menggunakan hati ketimbang pria, logika. Pria itu logika, untung gak nih? Rugi apa untung? Itu pria. Ngomong kebanyakan untung apa rugi? Ya, tapi kalau wanita banyak di hati Pak. Makanya saya bilang, ciri kita diberkati, ibadah. Ibadah itu bicara bukan kita datang ke gereja. Ini ibadah bukan kita datang beribadah, duduk diam, kasih kolekte persembahan, kemudian pulang. Bukan. Ibadah adalah prinsip kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Itu yang harus kita lakukan. Amin. Ya, 1 Timotius. Karena itu menguntungkan kita buat masa depan kita dan nanti. Amin. Buat nanti juga akan menguntungkan kita. Kalau kita mau diberkati. Yang kedua, saudara mau diberkati. Saudara harus ikuti aturan maunya Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Kita buka Ulangan. Pasal yang ke-28. Ulangan 28. Ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Ulangan pasal 28. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Yuk kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Udah? Oke. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka tuh saudara, Tuhan selalu bilang gini, kalau saudara lakukan ini, maka ini loh buat kalian. Kalau saudara lakukan ini bagianmu. Tuhan selalu begitu. Kenapa? Karena Tuhan memang tahu orang-orang yang sudah melakukan perintah Tuhan harus dikasih hadiah. Itu prinsip Allah. Kalau saudara, kenapa saudara bermasalah? Tanyakan, setia gak sama Tuhan dia? Saudara banyak persoalan dalam hidup. Tanya sama dia, rajin gak dia berdoa sama Tuhan? Iya gak? Itu persoalan. Sakit terdiam diri. Kita pikir kita sedang menyenangkan Tuhan. Enggak. Kita sedang musuhan sama Tuhan. Makanya jangan merasa, Om, saya mau saat itu sendiri deh Om. Saya gak mau ke gereja dulu. Saya mau cari tenang. Wah, cari tenang nanti saudara. Di Castle Hill. Ya. Ada itu hotel yang bisa check in, gak bisa check out. Tahu kan? Hotel bisa check in, gak bisa check out. Ya. Nah, kuburan. Nah. Di situ kalau saudara mau tenang selama-lamanya. Ya. Itu hotel check in, gak bisa check out, saudara. Mau? Jangan, saudara, gak usah pesan-pesan. Saudara gak usah repot-repot sampai, oh pusing nih, toko mati 15.000 nih harganya. Biarin yang mati, ngurusin yang hidup. Ya, ada Cim bilang ini, aduh deh, susah deh banget. Cim ngapain sih punya emas banyak? Emas banyak. Pakai Cim jalan-jalan. Buat apa Cim kalau mati? Itu harta cuma dibagiin ke cucu-cucu. Cim gak nikmatin juga. Iya ya deh, pakai Cim. Kita kan anak udah tua, ngirit-ngirit, uang disimpan-simpan, pas mati pakai nggak? Kagak saudara. Makanya saudara kalau punya uang banyak ajak tuh pendeta, ajak Pak Amin, ajak Bibir.
Punya duit cicik wae. Iya, punya duit mah iya ajak hamba Tuhan, saudara. Ya Pak ya. Ya, saudara, kadang-kadang kita terlalu berpikir begini, oh Tuhan, saya mati, saya sudah siapin tanda buat saya. Buat apa, saudara? Itu udah ada bagian tugas yang hidup. Tugas yang hidup memang harus bertanggung jawab kepada yang hidup, pada yang mati nantinya. Kalau saya saudara pusing-pusing, aduh beli mati dulu beli dulu itu tanah sampai puluhan ribu, buat apa, saudara? Ya, saudara nggak usah pikirkan lah, biarlah yang hidup punya tanggung jawab. Pasti Tuhan cukupkan kok. Ya, hari ini apa? Ya saudara senang-senang, kumpulin emas. Coba saudara, emas sudah berapa banyak saudara punya? Sering nggak saudara pakai? Enggak. Ada yang pakai emas tangannya gatel. Ini tuh emas kagak dipakai, disimpan aja Pak. Kalau kayak gitu mendingan pergi ke toko emas. Lihat aja itu emas, anggap itu punya saudara. Nitip. Mau ngeliat lagi datang lihat, nitip. Lo pakai emas juga kagak? Mau pakai nggak enak sama jemaat? Malu. Gak ada tante yang pakai, malu sipet tau gue satu orang kaya lagi. Atau katanya kalau orang kaya perpuluhannya masih sama. Pakai mobil yang jelek aja lah, jangan yang bagus. Pendetanya melihat orang pelayanan naik mobil Mercy, tapi ngasih kolektor, masih dikit-dikit juga. Untuk bukan di sini saudara, bukan ya, tapi di mana lah saudara. Lalu yang berikutnya, karena engkau di atas segala bangsa akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat, lihat saudara, kedua, segala berkat, apa disitu katakan? Akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Allah mencakup Alkitab ini dan membuat kitab ini menjadi betul-betul kebanggaan buat kita sebagai orang percaya. Kita akan diberkati Tuhan hanya kita melakukan perintah-perintah Allah. Hanya melakukan pekerjaan yang apa yang Allah perintahkan, lakukan apa yang Allah perintahkan, kerjakan apa yang Allah minta. Gitu loh saudara. Prinsipnya nggak susah jadi orang yang mau diberkati Tuhan. Kenapa Yosua dalam Yosua yang ke-8, kenapa Yosua berhasil dan beruntung? Karena dia melakukan perintah Allah. Amin. Yosua berhasil beruntung karena dia melakukan perintah Allah. Ketika saudara melakukan perintah Allah, saya percaya melakukan perintah Allah, yaitu mendengarkan apa yang Tuhan punya, putusannya menjadi berkat buat kita. Gereja-gereja di Jakarta, di Indonesia semakin hari semakin menakutkan saudara. Tapi saya percaya memang hidup harus mengalami hal seperti itu supaya Tuhan bikin mujizat lebih banyak lagi. Itu kesaksian luar biasa. Persoalan-persoalan dalam hidup orang itu beraneka ragam. Ada orang yang dipermasalahkan dengan keluarganya. Ada orang kadang-kadang dipersoalkan peradaban dengan pekerjaannya. Ada orang yang punya persoalan di peradaban dengan pelayanannya. Terlalu banyak. Makanya sebagai hamba Tuhan dengar baik. Ketika engkau diangkat Tuhan, saya ingat betul waktu saya masih jadi PDP. Wah, diawali saudara. Awalnya dulu kalau gereja kami itu 4 tingkatan. Pertama PI. PI itu adalah pelayan imut-imut saudara. Pelayan yang masih imut-imut. Ya masih meragu-ragukan ya. Kemudian saya jadi PDP. Orang tahu kalau PDP itu pendeta pembantu ya. Ternyata itu pendeta dalam pencobaan. Ya, makanya yang namanya PDP selalu banyak pencobaan-pencobaannya. Kemudian naik lagi PDM. Orang di sini sebut pendeta muda. Ternyata itu pendeta dalam masalah. Orang yang jadi PDM selalu masalah aja. Masalah sama jemaat, masalah pendetanya, ya keputusan-keputusan backstreet yang nggak cepet-cepet, masalah. Yang jadi PDM ternyata jadi apa? PDT lebih hebat lagi. Pendeta dalam tantangan. Ya kan? Pendeta dalam tantangan. Gereja banyak buka, gereja dikit tutup. Tantangan loh saudara. Tapi untung Tuhan gak kasih saya PDP, PDM, PDT. PDT-nya bukan singkatan pendeta dalam tantangan. Ternyata PDT yang saya miliki sama Pak Amin, yaitu pegang dompet Tuhan. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kami pegang janji-janji Allah. Berkatnya bukan hanya di bumi ini saja saudara. Dalam kehidupan kita mengalami yang namanya berkat Tuhan. Berkat bukan bicara masalah uang. Berkat bicara pada kesehatan kita juga. Berkat dengan anak-anak kita kenal Tuhan. Itu berkat loh saudara. Buat apa saudara punya harta banyak tapi anak-anak saudara nggak ada yang percaya sama Tuhan. Nggak ada yang mau kenal sama Tuhan. Buat apa?
Suami yang gak setia, buat apa saudara? Diberkati Tuhan luar biasa, tapi suami gak pernah pulang Senin Kamis. Datang Senin, pulang Kamis. Saudara bisa bayangkan, gak pernah saudara nemui kasih sayang sana suami. Ini loh, berkat adalah apa yang Tuhan perhitungkan dari sepanjang, dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita. Amin. Itu loh. Diberkati. Ayat yang ketiga kita lihat apa di situ? Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Sampai hal terkecil Allah perhatikan. Inilah kalau Tuhan mau berkati kita, nggak ada satu persatu yang dikurangi, semua tuntas. Amin. Kalau engkau diberkati Tuhan, biasa. Yang ketiga saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan lupa kita harus bekerja keras. Kerja keras. Karena kerja keras itu akan membuat hasil yang luar biasa. Bangsa Israel ketika dia harus merubuhkan Yeriko, itu dia suruh bekerja saudara. Kerja mereka apa? Kelilingi tembok Yeriko. Berapa kali sampai rubuh? 13 kali. 13 kali tembok Yeriko itu dikelilingi. Tembok Yeriko rubuh saudara. Itu harus bekerja. Tanpa saudara bekerja, tidak akan pernah saudara mendapatkan hasil. Saya selalu percaya kalau saudara hari ini mulai mengangkat diri saudara untuk melakukan apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan sampai hari ini pun tidak pernah tertidur. Dia selalu bekerja. Amin. Sampai hari ini dia bekerja. Dia melihat siapa yang belum diselamatkan oleh dia. Kita buka di dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang orang rajin menjadi kaya. Amin. Tangan orang yang rajin akan membuat saudara menjadi kaya. Jadi satu kebanggaan buat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini saudara banyak bekerja, pasti luar biasa. Ya, kalau di sini saudara saya melihat seorang ibu mengerjakan semuanya. Gak gampang punya pembantu. Ya, gak mudah punya pembantu di tempat ini. Saudara semua hampir kayak Wonder Woman. Ya, bapaknya udah kayak Superman. Di sini benar. Perempuan saya namakan Wonder Woman, untuk pria Superman. Kenapa? Semua cara, semua pekerjaan, hampir semua saudara tangani. Bapak-bapak kalau ibu lagi sakit atau lagi apa, bapak-bapak yang masak kan, betul nggak? Bapak-bapak masak. Saya paling jago juga masak. Goreng kerupuk, goreng air, masak Indomie, saya jago banget Pak. Ya, tapi saya lihat bapak-bapak hari ini lincah banget untuk masak. Semua. Kenapa? Kerja keras itu mendatangkan berkat saudara. Ya, saya percaya selalu bahwa Tuhan itu sampai hari ini memberikan satu tugas kepada manusia untuk manusia-manusia bisa mengalami berkat Tuhan. Berkat Allah nggak bisa berhenti sampai di sini saja. Dia akan berkati kita sampai ke anak cucu. Itu janji Allah. Walaupun kita didengar oleh Alkitab, kalau saudara baca Mazmur 127 ayat yang kedua, berkat datang pada saat orang sedang tidur. Saya percaya itu, saya aminkan. Tapi bukan berarti secara spesifik kita artikan Alkitab itu bahwa tidur pun Allah berkati. Begini saudara. Dalam hal tidur, kita bisa bermimpi. Betul nggak? Saudara, terus terang, kalau saudara bermimpi, pernahkah saudara bermimpi jadi seorang superstar? Saudara bermimpi menjadi orang yang hebat? Saudara bermimpi menjadi orang-orang yang luar biasa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat saudara tidur. Betul nggak? Nah, Tuhan juga akan berkati kita di saat-saat kita nggak duga-duga. Tidur di sini adalah berkat Tuhan yang akan saudara terima di saat-saat saudara nggak kira-kira. Masa sih saya diangkat jadi direktur manajer? Mana mungkin? Tapi saya diberi kepercayaan. Itu berkat loh saudara. Karena kerja keras saudara. Gak yakin loh Pak bisa datang ke Australia ya Pak ya? Gak yakin. Saya juga gak yakin kalau Tuhan bisa panggil saya jadi hamba Tuhan. Ini ke Australia saya yang ke-6 kalinya. Gak yakin saya. Apa iya saya bisa? Tapi Tuhan itu bisa memberikan berkat di saat kita sedang tidur. Impian-impian yang gak pernah terselesaikan.
Tuhan selesaikan dalam kehidupan yang nyata. Mana amin ya? Ya kan? Tuhan bisa kasih dalam kehidupan yang sekarang ini. Ya kan? Datang ke sini, saya dengar ada seorang ibu, dia punya uang cuma $200, Pak. Dia ngeliat pesawat terbang, dia pengen pulang, dia mau pulang, di sini udah jadi gembel. $200. Ya, ini kisah ini baru saya dengar hari Senin. Sekarang dia punya hotel 4. Ya, dia punya hotel 4 di Katuba. Ya mungkin saudara Yuli ya, Yuliana. Ya, dia dulu datang cuma punya uang $200, pengen pulang, dia nangis. 2 hari saya fellowship dengan dia, dengan suaminya, fellowship saudara. Tapi Tuhan kasih dia hotel. Hotelnya 4,5 miliar US Aussie ya, dolar Aussie. 4,5 miliar. Dulu bawa datang cuma $200, pengen pulang, nangis dia. Wah, luar biasa. Saya dikasih nginep di hotelnya kemarin. Dan saya ngalamin, saya diajak jalan-jalan. Wah, saya bilang, Bu, cuma satu. Karunia yang Tuhan kasih ini, itu hasil kerja keras ibu. Coba kalau ibu pakai kitab 127, Mazmur 127 ayat kedua, ibu tidur aja, dapat nggak? Bu, mau dapat berkat, coba suruh suami ibu tidur aja. Jangan kemana-mana. Pak, tenang, Bapak sudah percaya firman Tuhan? Percaya. Mazmur 127 ngapain? Tidur, Papa tidur. Mama juga ikut tidur. Datang berkat? Enggak. Datang polisi. Benar, datang polisi. Ngapain? Usir. Orang kagak bayar-bayar. Kerjanya ngapain? Cuma tidur. Tapi inilah 1 Korintus 2 ayat ke-9. Apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan. Amin. Roma 28 ayat yang ke-8. Ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Makanya Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling beruntung. Colek kiri kanan, Pak, Ma, kita orang beruntung ya. Jangan lihatin saya mulu kayak kiri kanan. Pak, Ma, kita orang yang beruntung ya. Ya, cicing wayak mulu sih. Colek lah, ya. Kita orang yang beruntung. Saudara berani gak bilang, saya orang paling beruntung? Jangan malu-malu ya. Ya, ojo isin-isin. Ya, sok kita bicara. Kita orang paling beruntung. Yang terakhir saudara, kita mau diberkati Tuhan. Iya. Menabur. Jangan lupa menabur. Apa yang ditabur itu yang akan Kalau berkatnya mau cuma recehan, kasih yang recehan. Tapi kalau mau kasih recehan, berkatnya mau yang ratusan, nggak mungkin. Kasih tahu kiri kanan, nggak mungkin. Kasih tahu. Ngasih recehan, mau dapat ratusan, nggak mungkin. Mungkin nggak saudara? Nggak mungkin. Menabur, kata firman Tuhan. Kalau mau diberkati, kita buka Kejadian 26 ayat 12 13. Kejadian 26 ayat 12 13. Ini favorit saya nih ayatnya dia. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Yuk kita baca sama-sama. 1 2 3. Lihat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menabur Ishak. Dia udah kaya loh saudara, tapi dia tetap menabur. Itu diperintahkan Tuhan. Jadi menabur apa yang Tuhan suruh ya. Lalu katanya apa? Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati siapa? 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya,
sehingga ia menjadi sangat kaya. Wih, hebatnya. Enak ya ayatnya ya? Enak. Coba baca lagi Pak, slide lagi Pak. Di slide lagi Pak. Ini paling enak loh Pak ayatnya Pak. Yuk kita lihat. Yang 13 ayat Pak, paling enak loh Pak kalau jadi orang kaya Pak. Klik long. Sorry. Ya, saya udah maafin Pak. Enggak. Nggak mau dia, nggak mau kita jadi kaya kali. Tapi pasti loh saudara. Ya sekalipun nggak di slide saudara tadi udah baca, ya itu dahsyat banget ya bahwa Ishak memberikan apa yang memang menjadi kepunyaan Allah. Hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara. Bapak Ibu yakin nggak apa yang kita miliki ini tidak akan kita bawa, betul nggak? Koko saya 3 tahun yang lalu meninggal. Koko saya sama saya tuh beda setahun. Kalau ibu tadi cerita tentang tulang belakang, ya sumsumnya, kakak saya kena jatuh ketabrak dan di sumsumnya itu ada benjolan. Ya, tadinya nggak apa-apa, dioperasi. Ya, ini mungkin Indonesia Bu ya, Indonesia. Tetap aja pada slide-nya Pak, dioperasi, akhirnya dia nggak bisa jalan. Setelah dioperasi lumpuh. Setelah lumpuh, sakit, kemudian kena demam berdarah, karena ditaruh di Cipto, ya, kemudian Tuhan panggil. Sakitnya cuma 25 hari. Dari mulai operasi, sampai dia sakit, sampai dia los, 25 hari. Dia seorang insinyur, lagi bangun ruko-ruko, ada 16 ruko dia bangun Pak. Kami nggak bisa nerusin, saya nggak punya background insinyur, saya cuma bisa melihat doang, nggak punya kemampuan untuk melanjutkan. Akhirnya diambil alih sama orang lain, padahal itu ada set money yang cukup banyak, ya, karena bangun 16 ruko, Bapak tahu ya ruko di sana harganya 3-4 M, dan itu diambil alih, dan kami nggak tahu menau, termasuk barang-barang semuanya, yang mesin molen semuanya diambil, dan kami ya berserah saja, ya. Koko saya, ya itu yang Tuhan punya cara. Dia nggak bisa menikmati. Ada banyak orang-orang kaya, ya, dia punya rumah besar, dia punya kolam renang, berangkat pagi jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Kolam renangnya yang pakai cuma si Ujang sama si Iem. Ujang sama Iem main bos sama tante. Saudara bayangin, banyak kadang-kadang kita kaya, tapi kita tidak punya karunia untuk menikmati. Kalau kita hari ini bisa menikmati, nikmati Pak Bu, nikmati. Buat apa kita simpen? Kita akhirnya manusia nggak pernah rasa cukup, punya rumah 1, pengen punya rumah 2, udah punya rumah 2, punya rumah 3, utang-utang saudara, bela-belain, nggak bisa bayar, stres, yang lainnya Tuhan. Untung di sini nggak ada. Iya, mobil 1, mau mobil 2, kredit. Mobil paling bagus kredit. Makanya jarang, seminggu sekali doang. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain mana kebutuhan, mana kepentingan. Ya, keperluan. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain, saudara. Ya, makanya kita percaya kalau mau diberkati Tuhan, minta juga karunia untuk menikmati. Ya, jangan lupa minta karunia untuk menikmati. Ya, minyak seorang janda cuma sedikit, tapi kalau dia diberikan karunia menikmati, dia menikmati nggak? Menikmati. Daripada Bapak Ibu punya rumah di mana-mana, di mana? Sebut aja kota-kota di Australia, minimal itu punya saya. Tapi menikmati nggak? Enggak. Siapa yang menikmati? Orang lain. Minta Pak Bu karunia menikmati. Ya. Itu yang paling penting, karunia menikmati. Jangan kita menikmatinya kalau sudah mati. Jangan. Mungkin gak kita menikmati kalau sudah mati? Enggak mungkin. Ya, kalau diberkati Tuhan jangan lupa minta juga karunia menikmati. Makan mau irit-irit, singkong, ubi, ya duitnya banyak. Makannya cuma, Ci makan apa? Bayam. Ci makan apa? Bayam. Sekali-kali, ya Pak, kami ya kayak kita yang makan di restoran ya Pak ya. Puji Tuhan. Ya, orang kita pegang dompet Tuhan, betul nggak Pak?
PDT, pegang dompet Tuhan. Karunia menikmati. Amin. Karena kita akan dibuat apa? Dan orang itu menjadi. Orang itu siapa tadi? Ishak tadi ngapain ayat ke-12? Menabur. Apa? Bahkan kian lama sehingga ia menjadi. Mau nggak? Lihat senyumnya kayaknya mau semua. Kalau bicara kaya kayaknya Pak, itu Pak yang kita tunggu Pak. Tapi ayat yang pertama keduanya jangan lupa. Ibadah kita, keseharian hidupmu, apa yang kau bisa bawa pada Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini persekutuan, akan jadi luar biasa. Ini udah kayak gereja, saudara. Kalau saya bilang ini udah luar biasa. Jemaatnya antusias banget kok. Amin. Pokoknya kalau saya tanya, mau kaya? Oh, kok diem? Mau kaya? Mau kaya mau, saudara. Ya, pengen jadi kaya itu yang repot, saudara. Ya, tapi saya percaya kaya itu tinggal tergantung bagaimana kita kita menilainya. Ya, bagaimana kita loh? Kita disebut orang kaya, tapi kalau pelit kaya nggak? Kita bisa dibilang orang kaya, tapi kalau kita pelit kaya nggak? Enggak. Nah, betul sih Om. Kalau kita kaya tuh adalah kita nggak pernah berkurang, kita ngasih selalu lebih, lebih. Ya, itu nomor satu. Itu orang kaya. Saya ada sebuah film yang sebentar Bapak Ibu akan saksikan. Ini menyangkut dari perihal ibadah yang pertama tadi. Sudahkah kita menjalankan hidup kita buat Tuhan? Kalau belum, apa yang harus kita responi? 5 menit saja, nanti akan diputarkan. Mungkin lampu akan dimatikan. Saudara jangan tutup mata. Kalau saudara tutup mata, ini film tidak. Juga. Yuk, masuk. Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang. Halo, Helen. Akhirnya, San. Kamu tuh kemana aja sih? Dari tadi aku telepon nggak diangkat-angkat. Iya, sorry ya, nggak kedengeran tadi. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu sekarang lagi di gereja ya? Iya. Jadinya kapan ngajak aku ke gereja kamu? Ntar kapan? Buktinya sekarang aja nggak jadi kan? San, aku tuh ngerasa sendiri tau nggak, di sini sepi. Pengen banget ngerti soal
Jelas bukan sebuah kebetulan. Tapi ada message Tuhan yang sangat luar biasa bagi persekutuan One in Christ di tempat ini ya Bapak. Kami rindu Tuhan untuk dapat jamahan Tuhan yang luar biasa Tuhan di tempat ini. Pesan Allah yang sangat indah Tuhan. Kau pakai dalam hidup kami ini Tuhan. Bukan hanya kami mengingat berkat-berkat-Mu Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan kami boleh ingat mengembalikan berkat-Mu Tuhan. Ya jadi berkat dalam kehidupan kami juga Bapak. Kami bersyukur Tuhan di tempat ini. Kau pakai kami Tuhan. Hamba-Mu. Kami Tuhan Kau pakai yang luar biasa Tuhan. Menjadi alat-Mu seluruh pengerja. Seluruh orang-orang yang menjadi pengurus di tempat ini juga ya Bapak. Pakai kami boleh menjangkau jiwa lebih banyak lagi bagi Tuhan. Satu kerinduan kami ya Bapak. Kami tidak akan pernah terlambat. Karena masih ada kesempatan di depan kami untuk kami lakukan. Kami akan jadi terlambat kalau kami tidak bergerak dan melakukannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kasih Allah yang luar biasa. Yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini ya Bapak. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan baik. Tuhan baik. Bahwasanya dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak dalam surga. Tuhan berkati firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Jadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang beriman dan percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.